Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Niji Putra Pratama, NPM 2478257. Jadi kali ini saya ingin membuat video hands-on 41.6 dengan judul Explore the Smart Home, atau bahasa Indonesianya itu menelusuri rumah pintar, atau menjelajahi rumah pintar. Di sini ada objektif tujuannya dari lab ini. Yang pertama di sini kita mau mengeksplor, jadi kita akan menelusuri perangkat-perangkat yang ada di sini. Yang kedua ada edge computing and the smart home. Oke, sini kita lanjut aja. Yang pertama di sini kita langsung ke explore the smart home. Jadi kita akan menjelajahi smart home atau rumah pintar. Yang pertama di sini understanding the device and compress the smart home. Jadi kita akan yang pertama itu akan memahami perangkat yang menyusun di smart home. Di sini kalian bisa lihat terdapat ISP atau penyedia layanan internet di sini. Yang biasanya ini dia ini biasanya untuk mengirimkan data dan video melalui satu kabel, yaitu kabel koaksial. Seperti kalian bisa lihat di sini, kalau simulasinya di sini dia kabelnya itu berada di loteng rumah, dan kabel ini menjadi dibagi dua, itu menggunakan kabel koaksial splitter. Dia diubah menjadi dua jalur menggunakan perangkat ini, yaitu koaksial splitter. Di sini ada pertanyaan. To coaxial cables live in the coaxial splitters in the topology show. Jadi dalam topologi ini, kabel koaksial, kabel yang biru ini, itu dari splitter koaksial dia terhubung kemana? Kalian bisa lihat di sini kabel koaksialnya terhubung ke dua perangkat, yaitu TV dan juga kabel modem. Lalu ada pertanyaan lagi. Mana ini? To which device does the cable modem connect? Jadi kabel modem menghubungkan kemana? Di sini ada pertanyaan lagi, kabel modem ini menghubungkan kemana? Jadi kabel modem ini terhubung ke dua perangkat. Yang tadi sebelumnya kan koaksial splitter tuh TV ke kabel modem. Berarti kabel modem dari koasi nyambung ke koaksial dan juga home gateway. Apa sih home gateway itu? Home gateway itu adalah kayak dia tuh pusat pengendali jaringan di rumah ini. Karena makanya di sini sesuai dengan topologinya, dia terhubung kepada smart lampu pintar, ke tablet, smartphone atau HP, smart alarm, dan lain-lain. Lebih tepatnya kayak terhubung ke semua smart yang ada di sini, semua perangkat smart yang ada di rumah ini. Oke. Lanjut di sini step yang kedua, interacting with the smart home. Jadi kita disuruh berinteraksi dengan perangkat-perangkat yang ada di smart home ini atau rumah pintar ini. Di sini perintahnya kita disuruh klik the tablet. Jadi kalian klik tabletnya. Dan di dalam tabletnya ini nanti kita juga bisa misal mau ngelihat IP-nya. Dan di sini juga dia bisa kayak memonitoring. Jadi kita bisa memonitoring, kita bisa melihat perangkat-perangkat yang ada di rumahnya ini melalui tablet ini. Jadi kalian tadi habis masuk tablet, kalian pilih desktop, lalu pilih
kalian pilih yang namanya IoT monitoring. Jadi IoT monitor itu seperti sebelumnya saya bilang, dia tuh untuk monitoring untuk melihat perangkat-perangkat pada di smart home ini. Nah, di sini untuk username admin, passwordnya admin, terus kalian klik login. Oke, baik. Tadi setelah menunggu lama karena mungkin terlalu nge-lag, kita lanjut lagi. Nah, setelah tadi kita login masuk ke IoT monitoring. Di sini dia menampilkan beberapa perangkat. Jadi dia menampilkan beberapa perangkat atau sensor yang ada di smart home atau rumah pintar. Di sini juga ada pertanyaan, what is displayed? Apa yang ditampilkan setelah login gitu. Jadi di sini saya sudah jelasin tadi, yang ditampilkan pada IoT monitoring sini adalah perangkat-perangkat yang ada di smart home atau rumah pintar. Kalian bisa lihat di sini ada sesuai ya, ada misal ada smart window, smart water meter, smart coffee maker, di sini juga ada. Oke, lanjut. Di sini kita disuruh mengunci pintu di lewat IoT monitoring ini. Sini kita cari dulu pintu. Nah, ini smart door. Nah, ini dia. Nah, kalau misalnya lampu pintu ini masih berwarna hijau, berarti dia masih terbuka, belum terkunci. Sini kita kuncinya, kalian klik aja lock. Nah, di sini kalian bisa lihat pintunya sudah berubah menjadi berwarna merah, yang artinya pintu sudah terkunci. Dan di sini ada pertanyaan, what's the door lock? How do you know? Jadi bagaimana? Apakah pintu sudah terkunci? Di sini ya sudah terkunci. Baik, dan bagaimana saya tahu? Karena lampunya di sini berubah berwarna merah. Itu sebagai tanda bahwa pintu telah terkunci. Oke, lanjut. Di sini kita klik unlock lagi untuk buka. Dan dia akan berubah jadi warna hijau seperti semula. Oke, di sini kita disuruh suruh klik smoke detektornya. Oke, di sini saya sudah di sini sesuai dengan perintahnya saya sudah ngeklik smoke detector. Lalu di sini ada pertanyaan, what is the smoke level reading provided by the smoke detector? Jadi berapa level asapnya smoke detector ini yang terdeteksi. Di sini kalian bisa lihat yaitu 0 alarm off dan 1 untuk alarm hidup. Yang kedua di sini, can the smoke detector be controlled? Jadi bisakah smoke detector ini bisa dikendalikan? Jawabannya tidak, karena kita hanya bisa monitoring pada smoke detector ini. Oke, di sini yang H kita disuruh ngaktifin cara untuk ngaktifin suatu alat sensor yang ada di smart home ini. Contohnya di sini kalian bisa lihat ya, di sini
kita disuruh ngidupin Smart Coffee Maker dengan cara pencet Alt klik. Di sini kalian bisa lihat di sini warna dari tombol kopinya berubah jadi warna merah, tandanya dia hidup. Dan ini juga nggak cuma berlaku pada Smart Coffee Maker, seperti saya bilang tadi, ini untuk semua perangkat. Jadi kalian bisa lihat kayak di sini seperti pintu, di sini kalian bisa lihat dia bisa dibuka, jendela bisa dibuka, lampu bisa dihidupkan. Coba kalau kipas angin apakah bisa nyala? Ya, dia bisa nyala juga. Terus kalian bisa pencet Alt klik lagi untuk matiin atau untuk menutup pintu dan lain-lain. Garasi juga bisa dibuka dan ditutup dan lain-lain. Oke, selanjutnya di sini Edge Computing in the Smart Home. Jadi apa maksud dari Edge Computing in the Smart Home ini? Jadi maksud dari Edge Computing sendiri adalah dia adalah pendekatan. Pendekatan di mana data diproses langsung di dekat sumbernya. Jadi kayak misalnya di perangkat seperti sensor smart home ini, sensor di smart home ini misalnya kayak ada actuator atau microcontroller unit atau MCU, itu bukan dikirim dulu ke cloud atau ke server pusatnya. Jadi dalam konteks dari smart home ini, Edge Computing ini nih yang berarti semua pengembalian keputusan yang dilakukan langsung di dalam rumah oleh perangkat lokal seperti MCU tadi tanpa perlu koneksi internet atau cloud. Contohnya di sini seperti saya lakukan seperti saya lakukan tadi, yaitu menekan Alt lalu klik. Nah, di sini kalian bisa lihat dia langsung hidup secara otomatis tanpa melalui kabel atau dari perangkat seperti MCU. Dan ini semua dilakukan atau terjadi tanpa mengirim data ke cloud, sehingga ini dapat berjalan dengan cepat dan lebih aman dan tidak tergantung dengan koneksi internet. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama di sini run the classic car. Oh ya, tadi saya jelasin dulu aja MCU itu jadi perangkat MCU itu microcontroller unit itu tuh berfungsi sebagai otak lokal yang memproses data dari sensor secara langsung atau tanpa ke cloud. Oke, seperti saya bilang tadi di sini, if the carbon monoxide atau CO level rises above 10.3, unit the MCU is programmed to actively. Jadi dia akan membaca sensor asap CO atau CO2 jika level CO-nya lebih dari 10.3, MCU akan membuka jendela, pintu depan, dan garasi dan menyalakan kipas kecepatan maksimum. Dan jika CO-nya kurang dari 1, dia akan menutup kembali semuanya. Di sini kita melakukan run the classic car. Jadi kita akan menyalakan mobil klasik. Di sini kita nyalakan. Kita tunggu. Kita nyalakan. Lalu kita disuruh buka gerbangnya. Gak usah. Kita hidupin aja ini mobilnya seperti. Jadi di sini kalian bisa lihat dia akan keluar asap. Nah, di sini seperti kalian bisa lihat dan seperti saya bilang sebelumnya, kita buka dulu smoke detector ya. Oke, sebentar. Kita tunggu untuk melihat
Sebentar. Oke, di sini kalian bisa lihat, eee, kan tadi saya sudah menjalankan mobil di depan garasi, menjalankan mobilnya dan dia akan mengeluarkan asap. Dan seperti saya bilang sebelumnya, eee, di sini yaitu membaca sensor asap atau smoke detector CO2. Jadi dia akan membaca, bahwa ada asap, di bagasi mobil. Karena di sini kayak misalnya keluar asap, dia akan otomatis kalau level CO-nya itu sampai 10,3 atau kayak bisa dibilang kayak besar gitu, asapnya terlalu banyak, dia akan membuka seperti kalian bisa lihat di sini ada jendela, pintu, dan juga garasi. Dan di sini kalian bisa lihat kipasnya juga langsung menyala, kecepatan maksimum. Dan kalau kurang dari 1 dia akan tutup kembali. Seperti kalian bisa lihat, saya akan matiin mobilnya. Kalian bisa lihat dia akan menutup, di sini jendelanya secara otomatis tanpa saya pencet. Lalu di sini kalian bisa lihat kipas anginnya juga akan berhenti, pintunya juga akan tertutup, dan garasi mobil juga akan tutup kembali. Oke. Di sini ada, pertanyaan refleksi ya. Cloud versus edge processing. Jadi, manakah yang lebih bagus dibanding cloud atau edge processing? Kalau edge computing di sini artinya data diproses, dekat dengan sumbernya, yaitu seperti smart home ini di rumah itu sendiri, bukan dikirim ke cloud atau ke internet. Mengapa tidak menggunakan cloud? Jadi karena yang pertama di sini waktu respon lebih lambat. Jadi bisa aja, kalau dalam bahaya gitu kayak misalnya asapnya sudah terlalu lama mengumpul di dalam rumah, itu bisa sangat berbahaya ya, karena bisa sesak napas. Dan juga misal kalau, kayak misalnya kalau di rumah itu ada penyemprot yang ada di atas plafon rumah itu biasanya juga kalau responnya terlalu lambat juga bisa bahaya karena dia harus cepat-cepat ngeluarin air karena kalau enggak, isi rumah akan terbakar. Dan juga yang kedua di sini kalau internet mati. Kalau internet mati, ya sistemnya akan akan gagal total dan akan nggak jalan sama sekali. Dan yang ketiga di sini ada edge processing ini, dia tuh jauh lebih cepat. Seperti tadi ya pada mobil ini, ketika asapnya dia langsung masuk dan otomatis, sensor-sensornya ini nih akan ke langsung aktif gitu. Kayak misal jendela langsung kebuka, kipas anginnya langsung langsung aktif dan langsung menggunakan kecepatan maksimum supaya udaranya keluar semua. Oke. Sekian dari handphone saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.